Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa barik lana fima 'allamtana wa zidna ilma yanfa'una. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmat dan rahmatnya Allah izinkan kita untuk kembali berkumpul untuk sama-sama belajar bahasa yang menjadi bahasa manusia paling mulia yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan juga tidak lupa selawat dan salam tertunjukkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang karena jasa dan usaha belaulah kita bisa menikmati agama yang indah ini. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Kemarin kita sudah masuk ke bab kedua. Walaupun bab keduanya belum selesai, kemarin kita di bab, kita bukan dulu ya. Ada gambarnya? Gambarnya muncul atau enggak nih? Muncul, Tat, muncul. Oke. Kita mulai ya. Tapi sebelum kita mulai, kita sedikit murojaah atau mengulang pelajaran dari dua pertemuan kita sebelumnya. Di pertemuan pertama kita sudah belajar tentang bab at-tahiyyah atau sapaan dalam bahasa Arab. Lalu kita masuk ke bab kedua, yaitu untuk perkenalan. Kemarin kita sudah latihan juga satu-satu bagaimana kita memperkenalkan diri, bertanya kabar. Lalu juga kita sudah mengenalkan dari mana kita gitu. Kemarin kita sudah latihan juga dan alhamdulillah insya Allah sudah paham ya. Atau mungkin jika ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mulai, kalau kita lanjut dulu. Nanti kalau ada yang mau ditanya boleh dinyalain mic kita Lanjut dulu aja, Ustaz. bahas. Oke, oke siap. Tapi kita masuk masih di bab kedua. Kita sekarang masuk ke teori. Yang teori ini sebagai perkenalan aja kita nggak akan bahas secara rinci, tapi lebih ke perkenalan aja. Yaitu kita belajar tentang isim, al-ismun, atau kata benda. Jadi dalam bahasa Arab ada disebut dengan isim, yaitu kata benda. Ada yang disebut dengan fi'il, yaitu dia kata kerja. Lalu ada juga huruf, yaitu dia yang membentuk isim dan juga fi'il. Nah, walaupun kita fokusnya seperti pembahasan kita di awal, kita fokusnya untuk latihan berbicara, tapi untuk teori seperti isim, fi'il ini nggak bisa di-skip, nggak bisa nggak kita bahas. Karena ini pasti akan kita pakai sehari-hari. Gimana cara kita menyusun kalimat, gimana kalau mau, oh, mungkin kita ngomong mengandalkan hafalan dengan percakapan yang ada di buku ini nggak mungkin kalau kita bergantung ke situ terus. Maka kita harus ada latihan untuk menyusun kalimat. Nah, kalimat dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua. Ada kalimat yang diawali dengan kata kerja, atau kalau dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah fi'liyah. Jumlah itu artinya kalimat. Sedangkan kalimat dalam bahasa Arab artinya kata. Kalau di kita kan urutannya huruf, huruf disusun menjadi kata, kata disusun menjadi kalimat. Nah, di bahasa Arab enggak. Ini dari huruf. Lalu ke kalimah. Kalimah itu kalau di bahasa Indonesia artinya kata. Tapi di bahasa Arab disebut dengan kalimah. Baru setelah kalimah ada disebut dengan jumlah. Nah, jumlah itu adalah susunan dari kata. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama yaitu tentang jumlah ismiyah atau kalimat yang diawali dengan kata benda. Apa itu isim atau kata benda? Isim adalah kata yang menunjukkan nama orang, tempat,
benda, hewan, atau sesuatu yang tidak berubah bentuknya karena waktu. Artinya, setiap sesuatu yang tidak terikat dengan waktu, maka itu disebut dengan isim. Contoh yang terikat dengan waktu. Ketika saya bilang saya makan, nah itu terikat dengan waktu. Makannya kapan? Bisa disambungin tuh. Tapi kalau saya sebut buku, nggak ada urusan sama waktu. Nggak bisa ditanya kapan gitu. Maka cara yang paling mudah buat bedain antara isim dan fi'il atau kata benda dan kata kerja dalam bahasa Arab adalah tidak menunjukkan waktu kalau isim. Ketika saya bilang handphone atau jawal, nah dia nggak ada urusan dengan waktu. Tapi kalau saya bilang mandi, nah itu bisa ditarik. Mandinya kapan? Atau saya bilang sholat, sholatnya kapan? Nah itu bisa ditarik. Maka ciri-ciri isim yang pertama adalah tidak menunjukkan waktu. Tidak seperti fi'il yang menunjukkan masa lampau, sekarang, atau akan datang. Sedangkan nanti kita akan bahas tentang fi'il atau kata kerja. Dia ada untuk masa lampau, ada untuk sekarang, dan ada untuk masa depan. Kalimatnya berubah-berubah. Mungkin kalau dalam bahasa Inggris seperti past tense gitu ya. Nah, tapi kalau dalam bahasa Arab juga ada pembagiannya. Tapi kalau untuk yang pertama kita bahas ini adalah kata benda. Dia setiap sesuatu yang tidak terikat dengan waktu. Itu ciri-ciri yang paling mudahnya. Lalu yang kedua bisa menerima alif lam. Ini huruf alif dan lam. Nah, ini yang bisa menerima ini berarti dia masuk isim. Contoh, kita ambil contoh seperti misalkan makan, akala, yakulu. Dia nggak bisa ditambahin alif lam. Al yakul masalan. Nggak bisa. Tapi kalau isim itu bisa. Contoh kitabun menjadi al kitabu. Atau contoh HP, jawalun, al jawalu. Gitu. Nah, itu bisa. Lalu yang ketiga, bisa menerima tanwin. Apa itu tanwin? Tanwin itu dua harokat dari harokat inti dalam bahasa Arab. Harokat inti dalam bahasa Arab kan ada A, yaitu fathah, ada I, yaitu kasroh, ada U, yaitu dhammah. Nah, dari tiga ini, maka ketika ditambahkan satu harokat lagi, dia berubah menjadi seperti kalau di kita ada tambahan N-nya gitu. Contoh jadi an, in, un. Nah, yang bisa dikasih an, in, un, berarti dia isim. Contoh kitabun, qalamun, atau apa lagi maktabun. Tapi kalau misalkan makan yakulu itu nggak bisa yakulun, nah itu nggak bisa ditambahin tanwin. Itu ciri-ciri pertama. Jadi kalau kita nyebut kata benda itu bisa dimasukin tanwin, tapi kalau kita nyebut kata kerja itu nggak bisa dimasukin tanwin. Maka kita lihat contoh di bawahnya, ini ada beberapa contoh isim seperti kitabun. Tadi ciri-cirinya yaitu bisa menerima tanwin. Lalu dia nggak terikat dengan waktu. Ketika disebut buku, nggak bisa kita nanya kapan. Nggak masuk akal kalau ditanya. Dan juga bisa ditambahin alif lam. Contoh al-kitabu. Nah, berarti dia isim. Karena ciri-cirinya ada tadi, tiga-tiganya. Contohnya seperti di contoh kalimatnya adalah hadza kitabun jadidun. Nah, kitabun bisa menerima tanwin. Oh, berarti dia isim. Atau dia kata benda berarti gitu. Itu mudahnya. Atau yang kedua, qalamun. Yaitu pulpen. Karena dia bisa disebut un tadi, qalamun, atau ada tanwinnya, maka berarti dia masuk ke dalam kategori isim. Contohnya itu qalaman ahmar. Saya membeli pulpen atau pena berwarna merah. Lalu madrasatun, yaitu artinya sekolah. Dan tadi ciri-cirinya sama, yaitu dia bisa menerima tanwin dan juga dia bisa ditambahkan alif lam di depan. Al-madrasatu. Dan ciri-ciri satu lagi yang paling jelas tadi adalah dia tidak terikat dengan waktu. Ketika kita disebutkan sekolah, nggak bisa dikaitin dengan waktu. Sekolah.
Sekolah kehakiman waktu nggak masuk akal. Karena dia bukan kata kerja. Itu juga yang contoh selanjutnya, baitun. Dia ada tanwinnya. Oh, berarti dia ciri-ciri pertama dapat. Dia bisa ditambahin alif lam. Al baitu contohnya. Berarti dia isim. Ciri-ciri ketiga, nggak terikat dengan waktu. Ketika disebut rumah, apa bisa kaitan dengan waktu? Nggak bisa. Lalu contoh selanjutnya, saya rotun. Sama dengan contoh sebelumnya, yaitu ciri-cirinya kita lihat lagi tadi ada tanwinnya. Bisa pakai tanwin. Bisa dipakai alif lam. As-sayyaratu. Dan tidak terikat dengan waktu. Nah, nanti kita akan bikin kuis singkat di bawah ini ada latihan. Sebelum nanti kita pelan-pelan ya. Coba di sini dari kalimat ini nih ada 4 baris sampai dari ja'a talibu jadidun ilal fasli ismuhu Khalidun wa huwa minal mamlakatil Arabiyyatis Saudiyah. Coba kita bahas pelan-pelan sambil artinya. Ja'a ja'a itu artinya datang. Ja'a talibun jadidun, talib artinya murid. Jadid artinya baru. Ilal fasli. Ke kelas. Datang seorang murid baru ke dalam kelas. Ismuhu Khalidun. Nama dia Khalid. Wa huwa minal mamlakatil Arabiyyatis Saudiyah. Dan dia huwa mina yaitu dari kita udah belajar ketika kita nanya tentang negara-negara di pertemuan selanjutnya. Al-Mamlakatil Arabiyatis Saudiyah. Ini nama negara yaitu Kerajaan Saudi. Nah, kalau kita nyebutnya Arab Saudi. Ta'arraf Khalid ala Ahmad wa Sara. Ta'arraf, kita udah di bab kedua tadi kalau kita ingat nama judulnya bab At-Ta'arruf, yaitu perkenalan. Dan Khalid berkenalan dengan Ahmad dan Sarah. Wa qala lahuma dan ia berkata, Ana Khalidun wa ana minar Riyadh. Kaifa halukuma? Khalid memperkenalkan dirinya. Ana, saya, Khalid. Nama saya Khalid. Wa ana dan saya minar Riyadh. Saya dari kota Riyadh. Yaitu ada di negara Arab, di Saudi. Gitu. Kaifa halukuma? Gimana kabar kalian berdua? Gitu. Mana kita sudah belajar tentang kaifa haluk. Gitu. Fa'ajaba Ahmad. Lalu Ahmad menjawab, Ana Ahmad. Nama saya Ahmad. Min Misr. Saya datang dari Misr. Atau kalau di kita nyebutnya Mesir. Kalau di Inggris sebutnya Egypt. Wahali jayyidah. Dan saya dalam keadaan baik. Thumma qalat Sarah. Thumma berarti kemudian kita belum ketemu di sebelum-sebelumnya. Qalat Sarah. Sarah berkata, saya Sarah. Ana Sarah. Min Indonesia. Saya datang dari Indonesia. Wa ana sa'idatun bimuqabalatikum. Dan saya senang dengan bertemu dengan kalian. Kita di sini coba tulis di grup nanti masing-masing. Dari 4 baris ini, cari 3 isim. Dari kata benda tadi, bisa nama orang, bisa nama benda. Kita lihat lagi nih pengertiannya nih. Yang pertama dia bisa nama orang, bisa tempat, bisa benda atau hewan, atau setiap sesuatu yang tidak berubah bentuknya karena waktu. Atau setiap sesuatu yang tidak terikat dengan waktu. Jadi masing-masing kita tulis di grup, masing-masing cari 3 kata benda dari paragraf yang ada di layar ini. Silakan. 5 menit kali ya. 10 menit apa? Coba kita 5 menit dulu, 5 menit pertama. Dari paragraf di sini, coba cari yang kata benda. Ingat ciri-cirinya. Satu, bisa kena alif lam di awalnya. Kedua, bisa pakai tanwin. Ketiga, tidak terikat dengan waktu. Gitu. Misal kalau mau pakai apa Google Translate yang pakai kamera, boleh buat ngeliat artinya, buat bedain mana yang kata benda nih yang kira-kira nggak terikat dengan waktu. Gitu. Boleh. Silakan. Masing-masing cari 3 coba. Kalau belum ada tulisan Arabnya, boleh pakai Latin.
Contoh menulis JA, tulis pakai JAA gitu misalkan, boleh. Ya, Fadol, boleh dicoba. Yuk, silakan ditulis di grup coba. Minbi juga jangan lupa Minbi. Lagi ngejar misi, Stat. Misi apa tuh? Naruto, Stat. Pas. Untung udah ngeklaim skin Naruto belum, Stat? Nggak punya Minbi. Beliin dong. Nih, satu orang udah yuk. Ditunggu yang lain. Ingat ciri-cirinya tadi. Ada tanwinnya bisa kena tanwin. Bisa kena alif lam. Terus dia tidak terikat dengan waktu. Kalau di chat boleh. Boleh juga boleh. Nggak apa ya, kita tetap pede aja pede. Ingat, kalau kemarin yang pernah disebut ada pepatah Arab mengatakan mimani la yata'allamani. Ada dua orang yang nggak bakal bisa belajar. Yang pertama, yang takut salah. Kedua, yang pendiam nggak mau nanya. Jadi kita lupain dulu tuh malu-malu buat nanya. Kalau mau tanya, tanya nggak apa-apa. Baru satu yuk, ditunggu yang lain. Ada dua nih yang udah ngirim Viraldi. Ini siapa nih? Uma Shifa. Kak Ari kurang satu, coba yang ketiganya apa nih? Itu mungkin bukan Robert kali, salah salah baca kayaknya Kak. Yang belum, Kak Fawas belum, Kak Imam belum, terus Kak Mary belum juga ya. Kalau mau ngirim di chat di Zoom boleh, misalkan lagi ngebuka WA set, gitu. Boleh. Kak Imam Izata sudah. Berarti yang belum Kak Elvin sama Kak Fawas ya. Kak Mary lagi ngetik nih.
Oh, itu masih Pak Eltin. Afwan, afwan. Berarti Kak Eltin udah. Itu yang belum Kak Fawaz Ismail. Kak Fawaz mana nih? Belum muncul. Khalid Ahmad Saro. Lanjut. Sisa Kak Fawaz nih belum muncul. Lagi ke kamar mandi kah? Ya kasih waktu 1 menit. Coba kita breakdown dari jawaban dari Kak Firaldi. Polibun. Betul, karena tadi ciri-cirinya dia ada tanwinnya. Yang kedua dia bisa dikasih alif lam. Contoh, at-talibu. Nah, ciri-ciri kedua dapat juga dia. Contoh lain, ciri-ciri yang ketiga, yaitu dia nggak tergantungan dengan waktu. Talibun artinya apa? Nah, kalau ciri-ciri yang ketiga ini kita kalau mau ngecek harus tahu artinya. Talibun artinya murid. Nah, murid nggak ada bergantung sama waktu. Disebut murid kita nggak ada kepikiran nanya waktunya. Jadi yang pertama betul. Yang kedua, as-Su'udiyah. Yang pertama alif lam. Betul. Karena dia bisa kena alif lam. Yang kedua, dia bisa kasih tanwin. Dan yang ketiga, dia tidak terikat dengan waktu. Contoh negara Arab atau Arab Saudi. Nah, dia nggak ada, jadi dianya nggak ada urusannya, jadi nggak ada urusan dengan waktu. Yang ketiga, sa'idatun. Satu ada tanwinnya, bisa tambahin alif lam. As-sa'idah bisa juga. Jawaban dari Kafir Aldi betul. Lo jadi dari Kak Eltin. Ta'aruf. Betul. Ta'aruf. Berarti kalimatnya tadi kalau kita buka di sini, ta'arrafa Khalid. Kalau pakainya ini ta'aruf atau ta'arrafa yang ada di sini nih. Kalau yang ada di sini berarti dia nggak bisa dipakein tanwin, nggak. Ta'arrafan. Nggak bisa. Berarti dia yang pertama kalau ta'arrafa yang ada di sini, ini masuknya fi'il. Karena artinya apa? Kalau kita buka artinya, perkenalan. Nah, perkenalan tuh bisa. Atau kenalan. Kita bisa nanya kenalannya kapan. Nah, artinya dia ada sangkut pautnya sama waktu. Lalu yang kedua, ismuhu atau ismun. Betul. Karena dia bisa pakai tanwin. Dan ketika kita artiin, dia nggak bisa terikat dengan waktu. Nama. Nggak bisa disambungin sama waktu, gitu. Lalu talibun, yaitu murid. Bisa, karena bisa dikasih tanwin, bisa dikasih alif lam, dan juga dia tidak terikat dengan waktu. Lalu jawaban dari Kak Imam Izzata. Yang pertama, al-Arabiyah. Betul. Karena dia bisa dikasih alif lam. Bisa juga ditambah tanwin. Arabiyatan misalkan. Dan juga dia tidak terikat dengan waktu. Ketika disebutkan Arab, apa Arab nggak bisa disambungin dengan waktu? Lalu Talibun tadi kita juga sudah. Lalu Ar-Riyadh. Riyadh itu nama kota. Atau disebut dengan Riyadh. Kota di Arab Saudi. Dia ada alif lamnya, nggak terikat dengan waktu. Nah, berarti betul. Lalu dari Kak Mary ada Khalid. Betul, nama orang. Bisa juga dikasih tanwin, Khalidun. Dan nggak bisa ditanya waktunya. Kalau kita disebut Khalid, nggak bisa kita nanya waktunya. Lalu Ahmad, sama juga.
Dia bisa dikasih tanwin Ahmadun misalkan. Tapi nggak terikat dengan waktu. Lalu yang ketiga, Saroh. Itu nama orang juga, nama orang perempuan. Sarah gitu kalau di kita ya. Nah, itu dari nama udah jelas dia nama orang dan nggak bisa terikat dengan waktu. Nah, sampai sini mungkin sedikit kita perkenalan dengan isim. Kita nggak akan bahas ke dalam-dalam seperti harokat-harokatnya itu di Nahwu nanti, gitu. Tapi kenapa tujuannya? Karena nanti kalau kita belajar cara menyusun kalimat, kita akan dapati kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda itu akan berbeda urutannya dengan kata atau kalimat yang diawali dengan kata kerja. Contoh, mungkin kalau kita ada SPOK ya, subjek, predikat, objek, keterangan gitu. Nah, ketika di isim, misalkan kita sebut Ana Ahmadu min Misr gitu. Atau Ana Khalidun contohnya. Dia lebih lagi misalkan kalau misalkan Ana akulu saya makan contohnya kalau dari di luar ini ya. Ana akulu saya makan. Nah, sayanya itu sebagai subjek. Itu bisa di awal. Tapi nanti ketika kita belajar tentang jumlah fi'liyah atau kalimat yang diawali kata kerja, yang pertama itu malah predikatnya dulu. Contoh, ya kulu Ahmad. Ahmad sedang makan. Jadi yang diawali dengan kata kerja dulu. Nah, itu berubah dari SPOK menjadi PSOK gitu. Nah, bisa begitu. Berubah-ubah jadinya. Nah, itu yang perlu kita ketahui karena di bahasa Arab itu jumlah ismi dan fi'liyah urutannya itu beda. Ketika kita mulai dengan jumlah ismiyah berarti kita masih mirip dengan bahasa Indonesia gitu. Tapi ketika kita dengan jumlah fi'liyah maka itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Yang di awal malah pekerjaannya dulu yang disebut. Baru terus setelahnya adalah apa yang dikerjakan, baru setelah itu objeknya. Nah, gitu. Itu untuk perbedaan. Maka kita di sini hanya untuk pembukaan aja. Sebelum nanti kita ada di bab-bab akhir baru membahas tentang cara menata atau membuat kalimat dalam bahasa Arab. Entah dari jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah gitu. Lalu di percakapan sebelumnya kita ada perkenalan dengan beberapa profesi. Contohnya kita ambil ulang di sini. Ismi Ahmad wa ana muhandisun. Muhandisun berarti bisa menerima tanwin. Oh, berarti dia isim. Nah, itu kita udah ada bayangannya jadinya gitu. Nah, seperti saya bilang sebelumnya bahwa pekerjaan itu cukup penting atau apa yang kita lakuin di negara orang itu cukup penting dan bakal ditanya. Maka di sini saya masukin kata-kata atau kosakata tentang pekerjaan-pekerjaan. Walaupun mungkin astronomi ini jarang dibahas, seperti falaki, lugawi, jarrah, dan lain-lain ini pekerjaan-pekerjaan yang nanti kita akan gunakan untuk latihan saja gitu. Dan mungkin nanti kita coba buat kalimat dengan pekerjaan kita di real life-nya apa gitu. Nggak kita ambil dari sini gitu. Ini hanya untuk kosakata tambahan. Jadi misalkan nanti, misal ada yang sebagai tentara penjaga perdamaian itu dikirim PBB ke negara Arab misalkan. Jadi ketika ditanya, kamu ngapain ke sini gitu, terus kita bisa jawab, Ana Jundiyun, saya tentara gitu. Nah ini untuk kosakata aja gitu. Atau misalkan ke negara Arab ngajar, Ana Ustadzun gitu. Atau ke negara Arab kerja jadi wasit bola misalkan, Ana Hakamun gitu. Nah ini untuk kosakata aja gitu, untuk tambahan. Karena atau misalkan gantiin Pak Prabowo gitu keluar nyalon tahun berapa gitu nanti gantiin Pak Prabowo terus ya Ana Roisul Jumhuriyah gitu saya presiden atau misalkan ada yang stand up komedian Ana Muhazzajun. Nah, itu untuk pelawak dan ini nggak mungkin kita bahas satu-satu jadi ini hanya untuk kosakata aja nanti misalkan ada yang mau nyari tahu oh pekerjaan saya apa ya gitu kita ambil dari sini. Ada yang ingin ditanya tadi ada nyalain mic sepertinya ya atau pencet nih jangan nih. Oke kita lanjut. Nah, berbicara bahasa Arab, ini ada trik-trik sebagai pemula bisa menimbulkan rasa grogi. Pasti. Dulu saya pas latihan itu agak-agak kayak
orang so asik gitu lah. Jadi setiap misalkan kelas di kampus itu mulai jam 8:30 misalkan. Saya datang biasanya dari 7:30. Keliling aja nyari orang Arab. Kampus ada orang Arab duduk dalam Assalamualaikum ngobrol gitu buat latihan ngilangin grogi. Nah, itu pasti misalkan kita dengan kaifah haluk sambil senyum, kaifah haluk gitu untuk ngurangin ya kesannya kayak kita itu bisa ngomong bahasa Arab udah jago lah buat asik-asikan aja gitu. Satu buat latihan karena bahasa itu kalau nggak dilatih pasti lupa. Yang kedua untuk ngurangin grogi. Gimana kita biar terbiasa ngomong bahasa Arab tanpa ae gitu. Biasa orang kalau ngomong bahasa Arab misalkan kaifah haluk. Eh, Alhamdulillah, ana bi khair gitu. Nah, biasanya kita masih suka gitu tuh. Ada trip tips and trick lain, yaitu ketika kita bingung, jangan pakai kata tapi orang Arab itu sering pakai kalimat atau kata yakni. Yakni itu kalau di kita kayak anu gitu. Tapi kalau kita nyebut dengan bahasa Arab, itu kayak keren, kayak kita paham bahasa Arab. Contoh, di depan nih kita disuruh ngejelasin tentang isim. Al ismu yakni gitu. Nah, itu kayak isim itu anu apa namanya gitu. Nah, kalau bahasa kitanya. Tapi kalau di Arab nyebut dengan kalimat yakni, ya ain nun, gitu. Yakni gitu. Nah, itu sering dipakai. Orang-orang kalau ngomong bahasa Arab pasti pakai kalimat yakni untuk ngejelasin sesuatu. Kalau lagi mikir misalkan, nah bisa pakai yakni gitu. Ditanya misalkan, min aina anta? Ana yakni ana min Indonesia misalkan. Nah, itu untuk mikirnya. Tapi kalau kita ganti, misal kalau kita pakai anu kan jelek juga gitu. Min aina anta? Anu, ana min Indonesia gitu misalkan. Nah, nggak cocok. Kurang keren gitu, kurang kelihatan Arabnya, kelihatan groginya. Nah, itu diganti dengan yakni. Untuk ngemudahin kita dan orang Arab ngiranya, oh ini jago bahasa Arab nih. Padahal kita belajar cuma sebentar gitu. Tapi udah berani ngomong pakai yakni buat mikir gitu. Jadi kesana kayak, "Oh, ini orang aslinya bisa bahasa Arab nih, mungkin grogi doang gitu." Nah, cara kedua, gunakan teknik pause dan senyum. Contoh, ketika kita ditanya, min aina anta? Yakni, misalnya kita pakai yang pertama tadi ya, yakni, ana min. Nah, berhenti dulu senyum, Indonesia gitu. Besok kita mau nanya balik, biar nggak grogi, senyumin dulu, sambil pause dulu, jangan langsung sambung. Min aina anta? Gitu. Nah, kita tanya balik misalkan. Nah, itu salah satunya. Itu pause jeda sejenak setelah mengucapkan kalimat. Ambil napas boleh. Kalau jeda sejenak nggak boleh ngambil napas itu saktah kalau di Al-Quran. Kalau di ini sih ngambil napas boleh. Tapi jangan kelamaan aja. Keburu orang ngantuk nanti. Jadi tetap kita pasang seakan-akan kita tuh udah jago gitu. Terus sambil senyum. Buat bikin orang tuh kayak ngerasa kita nih emang ramah. Kita nih nggak grogi gitu. Untuk siapa tahu juga dicatat malaikat kan. Karena senyum itu sedekah. Siapa tahu dicatat sama malaikat. Kalau itu sedekah gitu. Ya ini tips-tips sedikit gitu. Tipis-tipis tipsnya gitu. Lalu kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu kata tunjuk atau isim isyarah. Nah, kalau di kita ada kalimat ini, itu, udah buat nunjuk kita bisa gini. Kalau ini buat dekat, kalau itu untuk sesuatu yang jauh. Contoh, ini HP saya, itu laptop saya. Nah, itu karena untuk dekat dan jauh. Dalam bahasa Arab itu juga ada. Bedanya yang bikin bahasa Arab lebih, seperti saya bilang sebelumnya, bahasa Arab itu sangat-sangat detail. Mungkin bagi sebagian orang ribet, iya ribet. Tapi detail itu menghasilkan arti tersendiri, terkhusus ketika dalam Al-Quran. Itu makin berasa tuh. Kalau misalkan kita dari eh, Al-Quran, itu bakal lebih berasa pentingnya atau detailnya bahasa Arab. Nah, detailnya apa? Detailnya adalah dalam bahasa Arab, nunjuk hal dekat ini, itu ada pembagiannya lagi. Ada ini untuk laki-laki, ada ini untuk perempuan, ada ini untuk banyak atau jamak. Nah, kalau di kita, ini mau satu, dua, tetap pakai ini. Ini HP saya. Ini HP saya. Tunggu, misalkan atau ini buku saya. Ini buku saya. Gitu. Mau buku dua, nah itu sama. Nggak ada perubahan. Tapi kalau dalam bahasa Arab,
ini satu dan ini tiga, bahkan ini dua pun bisa berubah. Tapi yang untuk dua belum kita bahas, karena itu nanti membahasnya tentang tambah-tambahan huruf agak ribet. Nah, ini laki-laki contoh. Dalam bahasa Arab itu untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan, laki-laki diakhiri dengan tidak diakhiri dengan tak marbutoh. Sedangkan untuk benda yang untuk perempuan, maka itu dengan tak marbutoh. Contoh, ketika saya bilang jawalun, diakhiri dengan huruf lam, bukan tak marbutoh. Tak marbutoh itu tak yang bulat terus ada titik duanya. Nah, itu tak marbutoh. Tapi kalau misalkan saya bilang maktabatun, contohnya. Nah, itu ada tak marbutohnya. Berarti dia nggak bisa pakai hada. Ini pakainya hadhihi. Itu untuk bedainnya. Atau contoh lain, yang jelas laki dan perempuannya aja. Contoh saya mau ngenalin saudara saya laki-laki. Hada akhi. Ini saudara saya laki-laki. Terus saya menjelasin saudara saya perempuan. Ngenalin. Hadhihi ukhti. Nah, itu untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan. Dan ada yang ketiga, yaitu untuk menjelaskan sesuatu yang banyak. Contoh saya punya banyak buku. Terus saya bilangnya nggak bisa hadza kitabun lagi. Atau jamaknya hadza kutubun. Nggak bisa. Atau hadhihi kutubun. Bukan, karena dia laki-laki. Nggak ada tamar butohnya. Tapi karena banyak, maka dia menggunakan haula atau haulai kutubun. Nah, itu banyak untuk yang banyak. Dan jamak itu terhitung dari tiga ke atas. Jadi satu, dua, terus ada jamak. Itu untuk tiga ke atas. Jadi contoh saya mau bilang hadza jawalun. Terus misalkan apa lagi contohnya ya? Ah ini. Hadhihi wisadatun. Ini bantal. Bantal diakhiri dengan tamar butoh. Wisadatun. Pakai tamar butoh tuh. Hadhihi wisadatun. Itu contohnya. Atau misalnya mau bilang buku. Bukunya banyak misalkan. Haulai kutubun. Nah itu contohnya. Jadi kalau di kita ini itu satu bisa digunakan untuk banyak hal. Dalam bahasa Arab nggak bisa. Ininya ada untuk laki-laki, ada untuk perempuan, lalu ada juga untuk banyak. Begitu juga kata tunjuk ya untuk jauh, yaitu dengan kalau di bahasa kita itu. Kalau dalam bahasa Arab itu laki-laki untuk suatu benda atau orang laki-laki itu dengan dzalika. Kalau untuk perempuan, contoh misalkan HP saya jauh nih, atau laptop dia laptop hasub bisa nyebutnya misalkan dzalika hasubi. Itu adalah laptop saya atau komputer saya gitu. Tapi saya mau bilang misalkan bantal saya jauh nih. Yang bilang tilka wisadatun. Itu bantal. Pakai yang untuk perempuan. Misalkan banyak. Nah itu pakainya ulaika. Maka ketika Allah ingin menyebut di surat Al-Baqarah ayat kelima itu Allah menyebutkan tentang orang-orang. Menjelaskan tentang orang-orang yang sebelumnya disebut beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman. Orang-orang artinya jamak kan. Orang-orang yang beriman dengan hal gaib. Wa yuqimuna sholat lalu mereka sholat. Nah, disebutkan oleh Allah, ulaika humul muflihun wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Maka mereka disebut dengan ulaika karena banyak orang-orang yang tadi sholat, yang percaya dengan hal goib, artinya dengan beriman dengan eh, hal-hal goib seperti pada malaikat. Nah, itu maka mereka disebut dengan ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang beruntung. Sebut ulaika karena nyebutnya Allah orang-orang, bukan satu orang. Karena banyak orang yang beriman. Maka disebut dengan ulaika. Nah, ini contoh-contohnya. Maka nanti kita coba latihan, latihan lagi kita. Kita coba saya kasih masing-masing kali ya. Saya tulis satu-satu. Ada berapa orang nih berarti ini? Ada 8 orang ya. Nah, dari 8 orang ini, dua minbi, oh berarti 6 orang. 6 orang ya berarti ada Kak Ari, Kak Eltin,
Fawaz, Imam, Kameri, sama Kak Firaldi. Nah, masing-masing bikin satu dalam bahasa Arab, atau saya tulis ya di grup nih soalnya, biar gampang. Itu, contohnya apa yang mudah itu meja. Terus untuk Kak Elvin, contohnya, sebentar saya sedang ngetik. Kak Fawaz, terus Kak Imam, Kak Mary. Nah, silakan coba dibuat dalam diketik di grup untuk nyari misalkan nggak tahu bahasa Arabnya kursi apa gitu. Nah, cari boleh di Google Translate. Itu kita nggak pentingin di itunya, tapi yang kita pentingin gimana cara meletakkan kalimat-kalimatnya. Pakai isim isyarah atau kata tunjuk yang mana nih? Nah, yang mau kita belajarin di situ. Latihan kita di situ. Mbak silakan. Ini mana contohnya nih? Nah, ini ambil dari sini. Dilihat ya, misalkan laki-laki atau perempuan. Pakai ini atau itu gitu. Mau ngetik di Zoom boleh, di WhatsApp boleh. Silakan. Ya, waktu 10 menit. Kalau ada yang mau ditanya boleh ya. Nggak apa-apa. Kalau misalkan belum masih kurang paham boleh. Jangan kebanyakan nimbun emas. Mentang-mentang diam adalah emas, di mulu. Mentang-mentang emas mahal. Ambil buang emas, Ustadz. Jangan dibuang. Kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan. Agak pertemuan kali ini agak pusing nih. Soalnya kita ketemu teori-teori terus nih. Kemarin lebih banyak praktek. Virali udah. Kak Ari udah. Kak Fawas. Oh iya, Ustadz. Nanti di akhir Anda ada mau ngasih pengumuman. Oh iya boleh. Nah, kita habis latihan boleh langsung masuk pengumuman. Siap. Kalau lanjut agak pusing nih soalnya kita ketemu teori-teori terus nih. Diperhatiin ini itunya, soalnya pakai ini atau itu. Nah, terus dicek nih. Kalau ini pakainya kalimat yang apa? Kalau itu pakai yang apa gitu. Terus dia laki-laki atau perempuan.
Kalau masih mau diedit masih bisa. Firaldi, Kak Ari. Satu lagi ya, sisa Kak Mary. Nah, coba sekarang kita breakdown satu-satu. Kalau ada yang salah atau kurang, gak usah malu ya, karena kita sama-sama belajar di sini. Teman dari Kak Firaldi, soalnya adalah itu piring. Nah, coba kita lihat dulu piring bahasa Arabnya apa? Nun. Nggak ada tamar butohnya. Mungkin untuk memastikan ya, biar nggak ini, kita kasih tak marbutoh. Nah, itu contoh tak marbutoh. Jadi kalau di akhir yang nggak ada tak itu, nah berarti dia masuk buat pakai yang laki-laki. Nun kan nggak ada tamar butohnya. Berarti dia pakai yang laki-laki. Tinggal kita cari nih, ini atau itu. Soalnya adalah itu piring. Berarti itu kita pakai yang jauh. Dzalika. Dzalika nun. Ya, betul. Lalu Kak Ari. Soalnya adalah itu Malik. Malik siapa nih? Malik Kandias. Itu Malik. Malik nama orang dan Malik pulang. kemungkinan laki-laki. Mungkin nggak laki Malik perempuan, kayaknya enggak ya. Nah, tapi kita bakal bisa temuin contoh nih, dia nggak ada kamar butohnya. Malika perempuan, Kalau Malika kan dia perempuan tapi kedelai hitam, jadi Nah, aman deh. adalah hitam pilihan. Nah, tapi bisa juga ada yang untuk perempuan tapi dia nggak ada kamar butohnya, yaitu nama perempuan. Contoh, nama perempuan kalau zaman dulu ya, nama perempuan dalam bahasa Arab, contoh Hindun. Kan dia nggak ada kamar butohnya, huruf terakhirnya pakai huruf dal. Tapi dia dihitung pakai perempuan karena emang udah jelas dia perempuan. Atau contoh nama-nama cewek sekarang, contohnya Alicia misalkan. Dia nggak ada tamar butohnya kan. Nama-nama anak-anak sekarang kan, anak-anak SMP sekarang ribet-ribet tuh. Nah dia nggak ada tamar butohnya. Tapi dia kehitung perempuan karena emang jelas itu nama perempuan. Kan nggak mungkin namanya Ahmad Alicia gitu, nggak mungkin. Nah jadi kalau nama Malik, nama nama laki-laki nih. Nah berarti dia kita cari dari yang laki-laki. Terus soalnya adalah itu. Itu Malik. Artinya pakai yang jauh. Berarti harusnya pakai zalika. Zalika Malik. Karena kalau hadza itu untuk ini. Kan soalnya pakai itu. Dan yang bedain adalah kalau ini itu pakai hadza, kalau itu pakai zalika kalau untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, ininya pakai hadhihi, itunya pakai tilka. Nah, itu yang membedakan. Lalu Kak Fawaz, ini soalnya adalah itu Ahmad. Ahmad, nama laki-laki atau perempuan? Udah jelas laki-laki. Nggak mungkin kan namanya Ahmad Anissa gitu, nggak mungkin. Karena nama laki-laki berarti kita pilih dari kolom yang kata tunjuk untuk laki-laki. Tinggal kita lihat soalnya ini atau itu. Untuk yang jauh atau yang dekat. Karena soalnya itu Ahmad berarti kita pakai yang jauh. Berarti harusnya sama pakai zalika. Nah gitu. Nggak apa-apa ini percobaan pertama. Lalu Kak Izzatah. Soalnya adalah ini kursi. Kursiun. Nggak ada tamar butohnya. Berarti untuk laki-laki. Tinggal kita lihat. Berarti dia pakai ini. Berarti kita tarik ini. Ini untuk laki-laki. Berarti pakai hadza. Hadza kursiun. Betul. Kak Eltin. Sarah. Sarah nama perempuan. Berarti udah jelas nih. Tinggal kita lihat dia ini atau itu. Ini Sarah. Berarti ini untuk perempuan. Hadhihi. Hadhihi Sarah. Lalu Kak Mary. Ini ibu.
Ini, oh, ibu kan pasti perempuan. Berarti udah pasti kita pakai yang ini. Pakai untuk perempuan. Tambah ini. Berarti ini untuk perempuan. Hadhihi. Gitu. Oke, udah mulai. Mungkin karena masih pertama ya. Kita latihan sekali lagi lah. Mungkin kita pakai nama semua. Sama ubah-ubah dikit nih. Ini, siapa lagi nama-nama yang gampang. Kita fokusnya latihan di penggunaan ini dan itu dulu ya. Nah, coba sekali lagi. 5 menit aja nih sebelum pengumuman. Tinggal ubah ini itunya. Diperhatiin lagi pakai ini itunya. Mungkin tadi udah bener dapatnya nih. Oh, dia laki-laki. Berarti pakai antara hada sama zalika. Nah, tinggal dilihat. Ingat untuk ini dan itunya. Kalau ini pakai yang mana, kalau yang itu pakai yang mana. Silakan 5 menit. Ya, Kak Mary udah nih. Yuk, yang lain ditunggu. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Ya, Afan Ustadz mau nanya. Iya, Kak, boleh. Seandainya kita nggak tahu itu, misalnya untuk apa em, kata benda laki-laki, perempuan atau jamak, misalnya itu, tapi kita menunjukkan barang itu tuh Mm-mm. kita pakai zalika atau tilka atau ulaik. Ah, kalau misalkan sesuatu yang artinya itu, tapi kita nggak Tapi tahu. kita nggak tahu. Kita nggak tahu Iya, nih, nggak tahu laki perempuan atau jumlahnya, Kak. Nggak tahu dua-duanya. ya, i- anggap kita nggak tahu laki-laki atau perempuan aja deh. Ah, kalau nggak tahu laki-laki dan perempuan, itu ambil amannya di laki-laki. Karena itu yang Apa tuh? dicontohin dalam Al-Quran, kalau misalkan disebut yang sesuatu yang nggak laki dan nggak perempuan. Contoh, ketika Allah menjelaskan tentang ialah menyebut dirinya sendiri, yaitu Allah ialah yang menghamparkan bumi gitu. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan gitu. Allah kan nggak bisa disebut kelaminnya, entah laki-laki atau perempuan gitu. Karena zat yang berbeda dari kita gitu. Tapi itu dengan laki-laki. Jadi makanya kalau kita sering dengar gitu orang kalau ngomong mau dengan laki-laki perempuan pakai antum itu bisa. Jadi amannya itu emang pakai kita nggak tahu nih laki-laki atau perempuan, ambil laki-laki. Jadi kalau laki-laki itu secara umum sedikit bisa masuk ke perempuan gitu untuk kalimatnya. Tapi kalau untuk perempuan sulit masuk ke laki-laki. Jadi kalau kita nggak tahu nih laki atau perempuan, pakainya udah pakai laki-laki aja. Kalau pakai nggak ada, pakai dalika. Nah itu amannya. Iya, terima kasih Ustadz. Sama-sama. Kak. Udah semua nih ya, coba kita breakdown. Kak Mary, soalnya adalah itu ayah. Ayah laki-laki. Berarti pilihannya antara hada atau dalika. Tinggal kita lihat itu. Oh berarti dalika. Aman berarti. Dalika abi, betul. Lalu soal selanjutnya dari Kak Fawas. Ini Fatimah. Fatimah nama perempuan. Berarti pilihannya antara pakai hadi atau tilka. Kita lihat. Berarti ini hadihi. Oke, betul. Lalu Kak Eltin. Itu Ibrahim. Ibrahim nama laki-laki. Kita lihat ini atau itu. Dia pakai itu Ibrahim. Itu berarti pakai
Dzalika Ibrahim, betul. Lalu Kak Firaldi, soalnya adalah ini Hindun. Hindun nama perempuan, walaupun nggak ada tamar butohnya. Tadi kita udah bahas. Nah, berarti pilihannya antara pakai tilka atau hadhihi. Lihat soalnya, Hindun itu ini Hindun, berarti hadhihi Hindun, betul. Lalu Kak Imam Izzata, soalnya adalah itu Aisyah. Aisyah ada tamar butoh, tapi juga udah pasti nama perempuan. Kita udah tahu sama-sama tahu Aisyah nama perempuan. Berarti pilihannya antara hadhihi atau tilka. Soalnya adalah itu Aisyah, berarti tilka Aisyah, betul. Terakhir Kak Ari, ini Khalid. Khalid nama laki-laki, nggak ada tamar butohnya. Dan juga udah pasti Khalid nama laki-laki. Terus ini, berarti pakai pilihannya antara hadza dzalika. Kalau ini berarti pakai hadza. Hadza Khalidun. Iya, betul semua. Masya Allah. Syukron. Jadi insya Allah udah paham ya sedikit-sedikit. Kalau ada yang mau ditanya boleh. Atau mau masuk dulu? Minbi, Minbi. Ada yang mau ditanya sambil nunggu Minbi nih? Iya. Minbi mau nanya. Enggak sih, mau ngasih tahu. Kemute, kemute. Gak ada yang nanya nih. Udah insya Allah udah paham semua. Amin. Iya, BTW buku alhamdulillah baru jadi. Mungkin lagi bakal tahap review dulu, terus layouting segala macem. Masih mungkin ada yang beberapa kurang. Mau diperiksa dulu sama Alustad Sayyaf. Hmm. Nah, jadi bagi teman-teman yang udah nyelesain registrasinya, silakan nanti DM ya. Bukunya nanti insya Allah dikirim full. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, siap. Oke, masih ada yang mau ditanya? Kalau nggak kita cukupkan. Ini sekali lagi ya, kalau ada yang mau ditanya di grup boleh. Nggak usah malu, kita aktifin grupnya gitu. Mau ada yang mau ditanya atau misalkan nggak enak, Japri boleh. Intinya kalau ada yang mau ditanya, tanya aja nggak apa-apa. Cukup Insya Pak Allah. Ustadz. Oh, terima kasih, Kak. Jadi misalkan besok-besok lagi baca, udah udah selesai nih, udah megang bukunya, lagi baca-baca, ada yang kurang paham misalkan. Nah, itu boleh ditanyain. Japri boleh, di grup boleh, misalkan, Chat ini maksudnya apa gitu. Nah, ini insya Allah dijelasin. Afwan, Tan, Ana mau izin bertanya. Iya, boleh, Kak. Pak Adi. Afwan, Tan, mengenai isim isyarah tadi kan ada yang untuk kegunaan jamak ya, Tan. Iya, betul. Ya. Nah, untuk jamak itu apabila isimnya mudzakkar atau muannats itu tetap sama menggunakan ulaika atau tilka untuk kata tunjuk dekat atau kata tunjuk jauh, atau enggak ada perbedaan untuk menggunakan mudzakkar sama muannats sama halnya untuk yang tunggal tadi untuk yang tunggal tadi, mufrad tadi, Tan. Move. Jadi tadi pertanyaannya kalau misalkan untuk jama, Kalau isimnya mudzakkar atau muannats itu tetap menggunakan ulaika atau tilka untuk kata tunjuk jauh atau dekat gitu. Nggak ada hmm, perbedaan atau apa. oh gitu. Jadi kalau untuk Bentar. jama itu kan ada dua untuk laki-laki dan untuk perempuan. Bisa pakai haula, bisa pakai ulaika. Kalau misalkan dia jamak, terus dia perempuan. Contohnya misalkan kakaknya perempuan ada 5 misalkan. Nah itu dia pakai ulaika. Nah tapi kalau misalkan dia kakaknya laki-laki, nah itu pakai haula gitu bisa. Tapi balik ke yang tadi ditanya sama Kak Mary ya, itu misalkan kita nggak tahu nih laki-laki atau perempuan. Nah pakai amannya di laki-laki gitu. Kalau tadi yang pertanyaan dari Kak Eltin itu untuk perempuannya berarti ya pakai ulaika atau gimana tadi? Hilang Kak Eltin? Apa Tan? Ana aja, Oh iya. Ana lupa lagi. Ya Allah. Gimana pertanyaannya tadi memastikan takutnya salah ini. Jadi pertanyaan adalah kalau untuk jamak kata tunjuknya gimana gitu. Nah, ya, Mm-mm. nah, bentar. Jadi kalau untuk laki-laki pakai haula.
Kalau untuk perempuan pakai ulaika gitu. Ya. Namtat, Ada syukran, Ustaz. afwan, Terus bahasa amianya ulaika apa Ustaz? hadul. Nah, itu hadul tuh yang biasa dipakai buat orang Arab. Enggak, itu kalau kalian pergi ke Palestina, ke negara-negara Syam ya, Jordan, itu mereka nyebut haula dengan hadul. Ribet kan emang? Hadul. Yuk, tidur. Tapi haula pun mereka paham. Ada lagi nih tanyakan, kalau enggak kita cukupkan. Karena ini yang waktunya beda sama kita, yang orang timur barat kayaknya udah. Orang, Timur ya duluan ya. orang timur-timur nih udah tengah malam ini Ustaz. Orang timur-timur udah tengah malam. Habis ini selesai witir kayaknya dia. Udah beres istirahat langsung. Mimpi udah pengumumannya. Udah itu aja. Oke. Kalau gitu kita Kita belum cukupkan. ini. Semoga Tolong dicek ya Ustaz ya. ada. Punya Ustaz ya. Oke, siap. Kita cukupkan. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Dan sekali lagi, kalau ada yang mau ditanyakan, jangan malu untuk nanya. Mau di grup atau di japri, insya Allah nanti kita jawab bareng-bareng. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah dan kafaratul